Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuwana Dwi Puspita, NIM 040103230023. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik Primek Principle. Dari pengertian teknik Primek Principle, yaitu teknik ini didasarkan pada konsep penguatan reinforcement positif atau penguatan positif dari teori operant conditioning yang menyatakan bahwa perilaku dengan probabilitas lebih tinggi dapat bertindak sebagai reinforcer bagi perilaku dengan probabilitas lebih rendah. Teori ini menyatakan bahwa jika tugas yang tidak diinginkan diikuti oleh tugas yang diinginkan. Dengan kata lain, individu akan termotivasi untuk melaksanakan tugas yang tidak diinginkan jika tugas itu diikuti oleh tugas yang diinginkan. Biasanya pada teknik ini terjadi pada kegiatan atau kehidupan sehari-hari. Terus untuk variasi teknik Primek Principle itu ada dua, yaitu ada yang pertama yaitu token ekonomi. Token ekonomi ini konsepnya yaitu diberikan setelah melakukan kegiatan yang tidak disukai. Dengan kata lain, klien akan mendapatkan token yang dapat ditukarkan dengan kesempatan untuk melakukan kegiatan yang disukai. Jadi setelah klien mengerjakan kegiatan yang tidak disukai, terus dia mendapatkan poin atau token, nanti dia dapat dikumpulkan dan dapat ditukar dengan kegiatan yang dia sukai. Terus yang kedua yaitu menu reinforcement. Di sini klien atau konseli dapat memilih dan membuat suatu menu atau daftar kegiatan yang sangat mereka sukai yang dapat digunakan setelah melakukan kegiatan yang tidak diinginkan. Jadi sebelum melakukan kegiatan yang tidak disukai dan kegiatan itu dapat disusun menu di mana kayak daftar yang kegiatan dia sukai. Jadi setelah melakukan kegiatan yang tidak dia sukai atau tugas yang tidak dia sukai, nanti dia dapat sebagai gantinya setelah mengerjakan kegiatan itu dia dapat melakukan kegiatan atau tugas yang dia inginkan, yaitu dia sukai, seperti itu. Terus pada implementasi teknik Primek Principle itu ada 5 langkah, yaitu yang pertama identifikasi aktivitas, yaitu temukan aktivitas yang sangat disukai dan aktivitas yang kurang disukai. Jadi konselor akan menanyakan kepada klien kegiatan apa yang disukai dan kegiatan apa yang tidak disukai. Terus yang kedua yaitu buat rencana. Tetapkan aturan tentang kapan aktivitas yang kurang disukai harus diselesaikan sebelum melakukan aktivitas yang lebih disukai. Jadi ditetapkan sebuah aturan di mana kapan nih aktivitas yang tidak disukai akan dilaksanakan dan setelah mengerjakan aktivitas yang tidak disukai itu sebagai self rewardnya itu kapan tuh. Jadi yang ketiga ini adalah tentukan konsekuensi. Pastikan bahwa konsekuensi dari menyelesaikan tugas tersebut itu bersifat jelas. Aktivitas yang disukai tidak akan dilakukan jika aktivitas yang tidak disukai tidak selesai atau tidak dilaksanakan. Terus yang keempat, tinjauan dan sesuaikan. Di sini tinjaukan respon dan kemajuan dan jika perlu sesuaikan aktivitas yang digunakan untuk tetap efektif. Jadi setelah melakukan 3 langkah tadi, itu akan dilihat nih ada kemajuan dari teknik ini atau enggak. Terus nanti bakal ada penyesuaian dengan aktivitas yang lain. Yang kelima yaitu beri pujian. Saat aktivitas yang tidak disukai diselesaikan, berikan pujian atau penguatan positif untuk mendorong Anda untuk melakukan lebih baik lagi. Jadi ini perlu banget yang namanya
sebuah ucapan seperti bagus ya udah mengerjakan kegiatan yang tidak disukai dengan baik sampai tuntas gitu. Jadi perlu banget yang namanya pujian untuk sebagai bentuk apresiasi. Contoh dari Premack Principle ini ada salah satu contoh, yaitu di mana guru memberikan perintah kepada muridnya untuk membaca dan meresum buku dengan minimal 20 baris di setiap harinya. Setelah melakukan hal itu, murid mendapatkan reward dengan menonton tontonan YouTube yang disukai oleh mereka, yang udah pasti tontonannya itu sesuai kesepakatan bersama dalam satu kelas. Apabila tidak mencapai target, maka tidak akan mendapatkan reward tersebut. Dan reward ini tuh bisa ditentukan semisal setiap 1 minggu sekali. Jadi guru akan mengecek catatan dari muridnya di setiap harinya, dan nanti apabila sudah terpenuhi semuanya maka akan mendapatkan reward menonton YouTube bersama di hari akhir pembelajaran, dimana semisal di hari Jumat itu hari terakhir masuk sekolah dalam 1 minggu, seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.